Yamaha Frigo 125. Gua nggak bosen-bosen ya bahas ini motor. Karena menurut gua motor ini tuh benar-benar seenak itu, sefungsional itu untuk harian. Nah, jadi di video kali ini gua pengen coba tunjukin nih kenapa Yamaha Frigo 125 ini layak banget buat jadi motor harian kalian semua. Yang pertama jelas dia adalah motor matic ya. Buat kalian yang tinggal di kota dengan kendaraan bermotor yang banyak atau padat, motor matic itu bisa dibilang udah motor yang paling tepat lah ya. Karena kalian nggak perlu capek-capek buat injek gigi atau narik-narik kopling. Jadi motor matic adalah pilihan yang paling tepat untuk motor harian, dan ini jelas ada di Yamaha Frigo 125 ya. Nah, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, dashboard atau laci penyimpanannya ya. Laci penyimpanan. Jadi menurut gue motor matic itu wajib banget punya laci penyimpanan di depan. Karena ini tuh fungsinya banyak banget ya. Kalian bisa nyimpan botol minum, atau mungkin kalian bisa nyimpan uang receh, atau juga sarung tangan. Jadi ya ini pasti sangat-sangat berguna. Kemudian selanjutnya adalah dek rata. Bagi gua motor untuk harian di dalam kota yang macet-macet itu kayaknya harus dek rata deh. Ini menurut gua ya, sekali lagi. Karena apa? Karena kayak ruang kaki lu itu akan lebih leluasa gitu. Bisa meminimalisir kepegalan lah ya, kepegalan di kaki. Kemudian next adalah ini, gantungan ya, gantungan barang. Ya memang semua motor mungkin ada ya pasti. Gak semua sih, karena kayak motor yang tangki depan gak mungkin ada kayak gini juga ya. Terus juga kalau motor bebek tuh MX King juga dia, ya kalaupun ada itu additional biasanya, dan kayak nggak bisa buat ngegantung barang gitu. Nah, motor matic itu wajib punya gantungan di depan kalau kata gua. Karena yang paling berfungsi itu ya gantungan di depan daripada gantungan di bawah jok sini. Karena ini jaraknya tuh pendek banget guys. Jadi kalau misalnya terlalu pendek tuh, kalau lu bawa barang-barang yang mungkin sedikit rawan, itu biasanya bisa jedak-jeduk. Terus juga ada kemungkinan rusak gitu. Nah kalau ini kan dia bisa kegantung ya. Nah, Frigo ini memenuhi syarat itu. Kemudian yang kelima adalah ini, pengisian tangki di depan. Gak tahu ya, kalau gua sih merasa pengisian tangki di depan ini adalah salah satu hal yang wajib ya di zaman sekarang ini. Jadi lebih praktis buat para pengendaranya gitu. Gak perlu ribet-ribet turun, bisa langsung isi dan bisa mempersingkat waktu juga ya. Kemudian bagasi. Dan ya kalau bagasi mungkin tiap orang beda-beda ya. Tapi kalau gua itu butuh bagasi yang super besar kayak gini ya. Aduh, yang plastik semua ya. Ini bisa menampung. Ini ada parfum gua lagi. Ini ada tisu, ini ada kanebo, ini ada sandal, ini ada jas hujan. Jadi masih luas banget tuh. Ini bisa dimasukin lagi tas mungkin, atau mungkin juga kalau helm dimasukin sini juga bisa. Tapi ini kita tata dulu gitu. Oh iya, masih ada lagi. Menurut gue Frigo ini motor yang gak terlalu besar, sehingga lebih enak buat dibawa selap-selip ya. Jadi kalau mau melewati kemacetan-kemacetan di ibu kota, motor yang kecil itu justru lebih unggul dibandingkan motor-motor yang desainnya lebih besar. Terus ada ini juga nih, ini yang paling nyaman kalau kalian berada di kemacetan, kemudian jalannya agak sedikit menanjak. Ini tuh fungsinya kayak handbrake ya, tekan dan motor kalian akan anteng. Nah, Frigo itu punya fitur-fitur itu semua. Jadi ini adalah pilihan yang tepat untuk digunakan sebagai harian.
Memang namanya produk tuh biasanya nggak ada yang 100% sempurna ya. Frigo ini apakah ada kelemahan? Iya, gue akan akuin ini ada kelemahannya. Dan menurut gue kelemahan yang paling terasa banget saat lu berkendara adalah di sini nih, di jok pengemudinya. Ini keras banget cuy. Ini tuh langsung ke tulangnya ya. Jadi ngerasanya tuh kayak kurang nyaman. Mungkin ya buat teman-teman kalau yang butuh kursi empuk ya ini bukan pilihan ya. Mungkin kalian bisa memilih Vilano yang fiturnya juga sama dengan Frigo, namun memang harganya lebih mahal. Nah, kemudian kelemahan selanjutnya bagi gue itu adalah di decknya ya, deck kakinya. Memang ini dia rata dan gue sangat suka deck rata gini, tapi jarak ininya tuh terlalu sempit guys. Tuh, terlalu sedikit gitu untuk ruang kaki gue bisa miring-miring gitu. Ngerti gak sih maksudnya miring-miring? Kayak gini nih gue contohin ya. Sorry ya. Kan biasa kita nyetir kayak gini ya. Nah gue tuh kadang suka kayak gini, kayak lebih enak aja gitu. Nah ini kalau gue pakai sepatu, gue tuh ngerasanya kayak ini loh, langsung kontak dengan si ininya dan ini yang belakang. Jadi ngerasanya tuh kayak sempit ya, tapi ya nggak masalah sih sebenarnya karena gue juga jarang kayak gini juga. Kalau kayak gini lebih aman ya, lebih enak. Terus gue lebih sering kayak gini nih guys. Nah ini tuh sebenarnya bisa kayak maxi juga ya, jadi lebih bisa selonjor sedikit lah kayak gini. Cuman memang kakinya tuh agak sedikit keluar gitu. Jadi kelemahan yang menurut gue tuh rada kurang tuh di sini. Dan ini kan nggak bisa dimodifikasi ya. Kalau jok kan dia masih bisa ditebelin gitu ya. Kalau ini kan kalau dimodifikasi berarti lo harus ngerubah semuanya. Rangkanya udah pasti kerubah. Dan kelemahan yang lain menurut gua itu ada di suspensi depan dan suspensi belakangnya. Sebenarnya sih ini kalau untuk harian lu bawanya nggak geradakan gitu ya, nggak ngebut, santai, terus melewati lubang-lubang juga santai, melewati posisi tidur nggak buru-buru gitu. Nah sebenarnya fine-fine aja, nggak akan ada masalah. Cuman saat lu rada ngebut sedikit dan lu melewati posisi tidur atau jalan yang sedikit berlubang, itu berasa banget kerasnya. Bahkan gue pernah beberapa kali gue agak ngebut ya melewatin jalan berlubang dan dia sedikit gue ngedengarnya tuh kayak ngejeduk gitu, bottoming mungkin ya, jadi lebih kayak kedorong ke atas gitu. Tapi so far sih selama lu nggak kebut-butan dan memang fungsinya ini adalah motor harian, motor dalam kota, ini nggak masalah. Jadi ini nggak perlu diganti. Jadi sebenarnya yang PR yang paling harus ya menurut gua, yang wajib banget diganti itu adalah cuman di joknya aja. Mungkin joknya ini bisa ditambahin lagi ya dengan busa latex yang udah terkenal empuknya. Terserah apakah mau diganti semua dengan full latex, tapi nggak mungkin ya. Mungkin ditambahin aja di sini, di sampingnya dan di sini. Di atasnya bolehlah sedikit. Sebenarnya di sininya mah empuknya. Tapi memang kalau misalnya di atasnya juga ditambahin, otomatis ini motor akan jauh lebih tinggi. Nah kalau untuk yang di belakang, gue udah pernah nyobain juga di bonceng pakai Frigo. Ini nyaman banget cuy. Dia nggak keras. Dan dia kan sedikit lebih lebar ya si joknya. Jadi ini lebih nyaman. Itu dia ya. Jadi itulah beberapa alasan kenapa Yamaha Frigo 125 ini layak banget menjadi motor harian buat kalian ya, terutama buat kalian yang masih bingung nih buat nentuin, pengen beli motor harian tapi bingung mau motor apa. Gua rasa ini adalah pilihan yang tepat ya. Jadi segitu dulu aja video gua kali ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. See you.